Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'du. Ikhwan fillah, kaifa halukum jami'an? Ya, semoga antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melanjutkan pelajaran kita ini walaupun secara pertemuannya online. Ya, semua itu harus kita syukuri, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan pada kita sunnah-sunnahnya, ya, dan telah mengajarkan pada kita tentang agama Islam ini. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Silakan buka bukunya di halaman 34, ya. Di halaman 34, di situ antum lihat ada judulnya rincian isim ghair munsharif. Nah, kemarin kita sudah membahas isim ghair munsharif itu artinya adalah, munsharif itu artinya tanwin, ya. Ghair munsharif artinya isim yang tidak menerima tanwin. Kalau lupa, silakan dicatat di bukunya. Isim ghair munsharif, kita di bawahnya keterangannya ada sebenarnya. Coba lihat aja. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin walaupun tidak memakai alif lam. Nah, kemarin Ustaz udah jelaskan, sebuah isim apabila tidak ada alif lam maka wajib tanwin. Contoh kitabun, faslun, wajib tanwin kalau kata itu di depannya tidak ada alif lam. Tapi apabila isim-isim yang tadinya itu, ya, kayak faslun itu dimasuki oleh alif lam, maka kata yang tadinya tanwin tidak boleh lagi, bahkan haram ditanwin. Contoh misalnya kitabun, kita tambahkan alif lam di depannya jadinya al kitabu. Faslun jadinya al faslu. Nah, itu dia. Nah, lihat di sini. Adapun ya, nah di sini. Bahwa isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin walaupun tidak memakai alif lam. Nah, isim ghair munsharif walaupun enggak ada alif lamnya, dia tidak bisa ditanwin. Kemarin contohnya isim ghair munsharif itu adalah contoh misalnya nama seperti Aisyatu atau Zainabu. Pada kata Aisyah atau Zainab itu nggak ada alif lam di depannya. Tapi Aisyah dan Zainab itu karena dia termasuk isim ghair munsharif, maka walaupun tak ada alif lamnya, dia tidak boleh atau tidak bisa ditanwin. Jelas ya? Nah, taib. Lanjut. Adapun jumlah isim ghair munsharif ada 12 dan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, hari ini yang akan kita pelajari itu hanya kelompok satunya saja. Berarti 12 dibagi, ya, jadi 3. Ya, 12 dibagi menjadi 3. Nah, kita yang bahas kelompok pertamanya aja. Oke, lihat kelompok 1 di situ ada namanya sighatu muntahal jumu'. Sighatu muntahal jumu'. Nah, sighah muntahal jumu' ini pelajarannya agak rumit, tapi perlu diajarkan di sini. Oke, sighah muntahal jumu' itu bukan pelajaran untuk sekarang. Ini pelajaran untuk nanti. Jadi, Ustadz, apa definisi dari sighah muntahal jumu'? Itu bukan pelajaran kita sekarang. Yang penting di sini pertama antum tahu isim ghair munsharif ada jumlahnya 12 dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang kita pelajari ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang pertama dari isim ghair munsharif ini namanya adalah sighah muntahal jumu'. Nah, oke. Bentuk jamak dengan pola. Oke, perhatikan. Sighah muntahal jumu' itu asalnya adalah jamak.
Sighah muntahal jumu adalah dia jamak. Nah, maka dia bukan isim mufrad atau dia bukan isim musanna, tapi dia jamak. Oke, perhatikan dulu. Coba baca bukunya di situ dengan pola. Ada kan di situ tadi dengan pola? Dengan pola, lihat yang pertama mafa'ilu. Oke, perhatikan dulu ya. Mafa'ilu. Perhatikan sini. Antum di kelas 8 pasti udah belajar ilmu sorof. Oke, Ustaz mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan wazan? Wazan itu yang ada polanya. Ada polanya. Oke, antum? Oke, ya benar. Wazan itu, oke, kita jelaskan dulu. Wazan itu artinya timbangan. Nah, semua kata dalam bahasa Arab itu nanti bisa ditimbang dengan wazan ini. Oke. Kalau antum udah tahu, maka ini sebagai untuk mengingat, ya, menambah ingatan antum. Wazan dalam bahasa Arab itu hanya 3 dia hurufnya. Fa, ain, lam. Benar kan? Ini yang diajari di ilmu sorof kan? Oke. Fa, ain, lam. Jadi 1, 2, 3. Fa ini nanti bisa disebut namanya fa fi'il. Ain ini nanti bisa disebut dengan ain fi'il. Mungkin ini ada yang nggak tahu, maka ini Ustaz perlu jelaskan. Lam ini nanti bisa disebut dengan namanya lam fi'il. Nah, jadi semua kata dalam bahasa Arab ini kembali nanti kepada 3 huruf ini. Contoh kita buat kata, misalnya kata kataba. Ka, ta, dan ba. Nah, hurufnya sama-sama 3. Oke, kaf di sini huruf pertama, maka kaf di sini dia otomatis menjadi sama dengan huruf fa karena huruf pertama. Maka kaf di sini dia disebut dengan fa fi'il. Ain huruf kedua, di sini huruf keduanya adalah huruf ta. Maka ta-nya menjadi ain fi'il, bukan jadi ta fi'il ya, tapi namanya menjadi ain fi'il. Siapa guru sorofnya? Ustaz Yopi. Oh, Ustaz Jupri. Oke. Kemudian ba di sini karena dia huruf ketiga, posisinya sama dengan lam, maka ba di sini menjadi lam fi'il. Oke, jadi kalau misalnya Ustaz buat contoh ya, misalnya kata jihadun. Karena antum udah belajar tentang wazan, kira-kira Ustadz tanya kata jihadun ini wazannya apa jadinya? Ayo apa? Fi'alun, benar, udah. Fi'alun, kan harus sama-sama kan? Kata yang ditimbang adalah jihadun, wazannya atau timbangannya adalah fi'alun. Paham di sini ya? Oke. Berarti Ustaz nggak perlu panjang lebar lagi menjelaskan apa yang dimaksud dengan wazan dalam sighah muntahal jumu. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Lihat di situ. Sighah muntahal jumu bentuk jamak dengan pola, lihat di situ, mafa'ilu. Contohnya mawadhi'u. Fawa'ilu contohnya rawatibu. Afa'ilu contohnya akabiru. Nah, ini sighah muntahal jumu tidak bisa ditanwin. Berarti sighah muntahal jumu itu masuk dalam isim ghairu munsharif. Jadi kalau ada orang bilang kata masajidun, berarti dia nggak tahu bahwasanya masajidu itu adalah termasuk sighah muntahal jumu yang tidak bisa ditanwin. Jelas ya? Baik. Sekarang kita masuk yang kedua. Perhatikan, ada di situ namanya alifut ta'nis al-maksurah. Oke, antum biar nggak bingung apa ini maksud alifut ta'nis al-maksurah. Antum ingat dengan isim maksur kemarin? Ingat? Oke, apa itu isim maksur kemarin? Alif lazimah. Tapi kayak mana? Lengkapnya gimana? Isim yang akhirnya adalah alif lazimah. Oke, bagus. Berarti antum ingat dengan pelajaran yang lalu, ya. Mana penghapusnya tadi?
Oke, perhatikan ya. Oke, berarti isim maksur isim yang akhirnya alif maksurah. Contohnya kemarin dibuka apa? Al-Fata, benar nggak? Benar nggak? Al-Fata, iya kan? Nah, tapi isim maksur itu ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Nah, isim maksur yang untuk perempuan, contohnya Ustaz buat di sini kata kubro. Kubro. Perhatikan nih, ini poin penting. Isim maksur kalau untuk perempuan dia nggak bisa tanwin. Tapi kalau untuk laki-laki seperti al-fata, kalau alif lamnya dibuang, dia boleh ditanwin. Fatan ini artinya pemuda. Kalau pemuda itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kubro ini dianggap perempuan karena contoh katanya yang pakai kata kubro ini contohnya kata kiamat. Kiamatun kubro. Maka kubro ini untuk perempuan. Dari mana kita tahu ini untuk perempuan? Kata kiamat ada tamar butohnya di sini. Maka kata dalam bahasa Arab itu pasangannya harus perempuan. Nah, yang tidak bisa ditanwin itu isim maksur untuk perempuan. Nih, kata kubro. Nggak ada alif lamnya, dia tetap kubro. Ada alif lamnya, apalagi. Tapi isim maksur kalau dia untuk laki-laki, dia bisa ditanwin. Paham? Paham? Inilah yang kedua. Makanya di situ dibilang alifut ta'nis al-maksurah. Maksudnya adalah isim maksur untuk perempuan. Paham ya di sini ya? Taib. Iya, nggak boleh tanwin, itu maksudnya. Nah, langsung tengok yang nomor 3. Lihat di situ. Alifut ta'nis al-mamdudah. Oke. Nah, ini alifut ta'nis al-mamdudah ini, coba antum tengok di halaman 31, itu nggak ada di dalam tabel. Coba balik bukunya halaman 31. Itu nggak ada dalam tabel. Coba ya, dari nomor 1 sampai 9 tengok. Mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, maksur, mangkus, dan isim ladzi la yansorif. Nggak ada pembahasan khusus tentang alifut ta'nis mamdudah. Oke, contohnya di situ apa? Antum lihat sini. Isim yang menunjukkan perempuan dan berakhiran alif dengan bacaan panjang. Seperti kata hamra'u. Oke, perhatikan kata hamra'. Ya, kata hamra'. Nah, tengok nih, isim mamdud itu isim untuk menandainya, isim yang ada alif dan hamzah di akhirnya. Ya, isim yang ada akhirnya itu alif dan hamzah. Tapi nggak semua isim yang ada alif dan hamzah di akhirnya itu dia jadi isim mamdud. Contohnya ada kata ambiya. Ambiya'u. Ini alif dan akhirnya hamzah juga kan? Yang dia tidak bisa, perhatikan, yang dia tidak bisa dimasukkan tanwin itu, perhatikan sini, juga yang menunjukkan perempuan saja. Hamra, karena ambiya ini jamak dari nabiyun. Nabi itu ada yang perempuan? Nggak ada kan?
Makanya yang dia nggak bisa ditanwin itu cuma yang untuk perempuan. Contohnya ini hamra'u. Jadi Ustaz, yang untuk laki-laki dari kata hamro ini apa? Jawabannya adalah, antum pasti pernah dengar kata ahmaru, merah. Nah, ini laki-lakinya. Yang laki-lakinya ini juga nanti dia nggak bisa ditanwin. Ya, tapi yang bentuknya yang seperti ini, bukan yang ini. Ini bukan lagi dia masuk dalam jenis isim mamdud. Intinya isim mamdud itu adalah isim yang dia akhirnya itu alif dan hamzah, dan dia bentuknya itu mufrad. Kalau anbiya ini dia bukan mufrad, ini jamak. Paham ya? Taib. Jadi sekian aja pelajaran kita untuk hari ini ya. Antum yang penting paham pembagian ismu ghairu munsharif ya. Baik, kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.